Sapa, NPM 100-102-19118 dari HSC ingin menjelaskan mengenai studi kawasan Islam di negara Yordania. Yordania atau dalam bahasa Arab Al-Urdun yang merupakan nama resminya yaitu Kerajaan Yordania Hashimiyah didirikan pada tanggal 11 April 1921 dan memiliki luas wilayah sekitar 89.342 km persegi. Merupakan negara Arab di Asia Barat dengan wilayah mulai dari Gurun Suriah sampai ke Teluk Aqaba. Yordania berbatasan dengan Suriah di utara, Irak di timur, Israel dan Palestina di barat, dan Arab Saudi di timur dan selatannya. Sebagian besar wilayah Yordania adalah gurun, khususnya gurun Arab. Namun di sebelah barat laut, dengan adanya sungai Yordania atau Jordan River, wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian yang subur. Amman, yang merupakan ibu kota, juga terletak di wilayah tersebut. Yordania adalah negara monarki konstitusional. Ini lambangnya. Nah, Yordania juga, raja memegang seluruh kekuasaan secara mutlak, seperti kepala pemerintahan, kepala negara, dan kepala angkatan bersenjata. Kekuasaan yudisial biasanya merupakan lembaga yang independen, namun tidak di Yordania. Di Yordania ini, seluruh kekuasaan dipegang oleh raja. Raja Yordania saat ini adalah Raja Abdullah II bin Al-Husain Al-Hashimi. Beliau menjadi raja sejak tanggal 7 Februari 1999 hingga saat ini. Sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwa kerajaan Yordania Hashimiyah. Nah, Hashimiyah itu sendiri diambil dari keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, raja-raja Yordania ini merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Yordania Hashimiyah adalah negara muslim dengan 95% pengikutnya yaitu mengikuti Sunni dan minoritas kecil lainnya yaitu Syiah dan Salafi. Nah, ada juga sekitar 20.000 hingga 32.000 penduduknya itu mengikuti Druze. Nah, kebanyakan yang mengikuti Druze ini tinggal di bagian utara Yordania. Karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mayoritas penduduk Yordania yaitu Muslim atau menganut agama Islam. Jadi, bagaimanakah agama Islam pertama kali menyebar di Yordania? Islam pertama kali menyebar di tanah Levan atau Syam. Nah, ini tanah Levan atau Syam. Tanah Levan atau Syam ini merupakan tanah Yordania. Dan daerah Syam pertama kali yang ditaklukkan oleh Islam yang bertempur dengan Bizantium. Penaklukan Yordania oleh umat Islam di Syam melalui Perang Mu'tah dan Perang Yarmuk. Nah, Perang Mu'tah dan Perang Yarmuk ini ternyata memiliki dampak yang sangat besar bagi Yordania. Dengan dampak yang sangat besar bagi Yordania, Perang Mu'tah dan Perang Yarmuk akhirnya menyebabkan pembukaan Levan. Dan pertempuran ini dipimpin oleh Kekhalifahan Rasyidin Umar bin Khattab. Setelah kemenangan yang didapatkan oleh umat Islam, pasukan dibagi menjadi dua, ada yang ke utara dan ada yang ke selatan. Yang ke utara itu dipimpin oleh Abu Ubaidah dan Khalid bin Al-Walid, dan sebagiannya lagi yang menuju selatan itu dipimpin oleh Amr ibnu Al-Sh dan Surahbil. Adapun Yazid ibnu Abu Sufyan tetap berada di Damaskus. Pada abad ke-7 juga, karena kedekatannya dengan Damaskus, Yordania menjadi salah satu ranah penting bagi kekhalifahan Islam Arab untuk menjaga kestabilan dan keamanan yang ada di sana. Serta pada saat itu juga, identitas Islam Arab menjadi terizinkan. Namun, tidak berlangsung lama, pada abad ke-11, Yordania juga ikut menyaksikan bagaimana fase ketidakstabilan terjadi. Bagaimana tidak, Yordania menjadi salah satu zona inti perang salib yang berujung pada kekalahan dinasti Ayyubiyah. Serangan Mongol ke Palestina terjadi pada akhir perang salib, di mana serangan ini terjadi setelah invasi Mongol ke Suriah. Serangan Mongol terjadi pada tahun 1260 hingga 1300. Serangan ini mencapai wilayah Gajah. Yordania juga ikut menderita akibat serangan Mongol yang dihalang-halangi oleh Mamluk. Dan pada tahun 1516, Yordania menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah hingga tahun 1918. Yang pertama adalah Masjid Al-Husaini. Masjid Al-Husaini didirikan pada tahun 640 Masehi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amman dan dinisbahkan dengan nama Al-Sharif Al-Husaini bin Ali. Masjid ini memiliki panjang 58,5 meter dan lebar 12,5 meter. Masjid ini memiliki dua menara yang berbeda. Yang pertama itu yang kanan memiliki tinggi 70 meter dan yang kiri memiliki tinggi 35 meter. Dan yang kedua adalah Laut Mati.
Laut Mati ini merupakan tempat terendah di bumi, terletak pada 408 meter di bawah permukaan laut. Laut Mati ini mengingatkan kita pada kisah kaum Nabi Lut, di mana kaumnya ini menyembah para dewa dan mencintai sesama jenis. Ketika Nabi Lut mengatakan untuk meninggalkan seluruh perbuatan maksiat kepada kaumnya dan menyampaikan perintah Allah, kaumnya malah ingkar dan diturunkanlah bencana yang sangat dahsyat oleh Allah, di mana bumi dibalikan, semua penduduk kota Sodom, termasuk istri Nabi Lut yang tidak mengindahkan perkataan Nabi Lut, ikut merasakan bencana yang sangat dahsyat ini. Mereka semua terkubur di dalam tanah yang dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekarang menjadi Laut Mati. Kini sebagian dari kota Sodom itu menjadi wilayah Palestina dan wilayah Yordania. Yang terakhir adalah makam Nabi Syuaib. Makam Nabi Syuaib ini merupakan sebuah wisata religi yang sering dilakukan oleh sebagian umat muslim saat mengunjungi Yordania.